Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ini kita mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama duduk di dalam masjid di hari yang terbaik dari 10 hari terbaik ini. Kita berada di rumah yang terbaik, tiada lain, inilah rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan. Mereka mencari ahli dzikir, mencari orang-orang yang sedang melaksanakan dzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pengajian kita di sore hari ini dicatat oleh Allah sebagai majelis dzikir, sehingga Allah memperkenankan para malaikatnya untuk ikut hadir bersama kita di kesempatan kali ini. Kata Nabi, kalau malaikat ini dzikir, kemudian malaikat ini mengatakan kepada teman-temannya, halumu ila hajatikum, marilah kemari kepada keperluan kalian. Tugas kita adalah untuk menghadiri majelis-majelis dzikir. Kata malaikat yang satu kepada yang lainnya. Kemudian malaikat yang jumlahnya tidak terhitung. Artinya walaupun jumlah jamaah manusia saat ini tidak sebanyak jumlah malaikat, tetapi Nabi mengatakan kalau ada majelis dzikir, maka malaikat yang jumlahnya sangat banyak ini mengepakkan sayap-sayap mereka sampai jumlah malaikat ini memenuhi langit dunia. Bisa Anda bayangkan bagaimana jumlah malaikat sedemikian banyaknya mendengarkan pengajian-pengajian. Malaikat ini sampai memenuhi langit dunia. Sehingga ketika para malaikat telah memenuhi langit dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya tentang hamba-hambanya di dunia ini. Dan Allah Maha tahu dengan apa yang akan ditanyakan dan dengan apa jawabannya. Kemudian ketika Allah bertanya, ma yaqulu ibadi, Allah bertanya kepada para malaikat, apakah yang diucapkan hamba-hambaku? Kemudian para malaikat ketika mendengar ada umat Islam sedang berzikir, malaikat mengabarkan kepada Allah, mereka ya Allah saat ini sedang mengucapkan subhanallah. Mereka saat ini sedang mengatakan Allahu Akbar. Saat ini mereka sedang mengucapkan alhamdulillah. Dan saat ini mereka sedang mengagungkan namamu ya Allah. Bisa Anda bayangkan, kita berada di hari Arafah, hari yang sangat dinantikan oleh orang-orang beriman, baik Nabi ataupun para sahabat dan seluruh orang yang cinta kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan informasi dari para malaikat bahwa manusia di dunia sedang mengucapkan tasbih, tahmid, kemudian juga takbir.
Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, apakah orang-orang yang mengagungkan diriku, mengagungkan, membesarkan namaku, apakah orang-orang ini sudah melihat diriku? Kemudian para malaikat mengatakan, la wallah ma ra'auk. Demi Allah ya Allah, orang yang mengagungkan namamu, yang mensucikan dirimu tidak pernah melihat dirimu ya Allah. Padahal malaikat sudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mengagungkan Allah di dunia ini, yang dikabarkan malaikat, mereka belum melihat Allah. Tapi mereka mengagungkan Allah, membesarkan nama Allah. Kemudian Allah balik bertanya kepada para malaikat, bagaimana pendapat kalian seandainya orang-orang yang mengagungkan diriku itu sudah melihat diriku? Kemudian kata para malaikat, seandainya hamba-hambamu yang sedang mengagungkan namamu ini ya Allah, sudah menyaksikan dirimu, sungguh ibadah mereka akan bertambah, pujian mereka akan bertambah, pengagungan mereka kepada Engkau akan bertambah ya Allah. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, sebenarnya apa yang diminta oleh mereka? Sebenarnya apa yang diminta oleh orang-orang Islam? Sebenarnya apa yang diminta oleh orang-orang beriman ini? Sebenarnya apa yang diminta oleh hamba-hamba Allah ini? Kemudian para malaikat mengetahui tujuan kita mengagungkan Allah. Kata para malaikat, sebenarnya ada permintaan mereka kepada Engkau ya Allah. Para jamaah, sebenarnya apa yang kita minta kepada Allah selama ini? Menurut informasi yang Allah dapatkan dari para malaikat, ternyata orang beriman meminta kepada Allah, yas'alunal jannah. Yas'alunakal jannah ya Rabbana. Ya Allah, ternyata permintaan orang beriman itu satu. Ingin diizinkan tinggal di kaplingan surga yang telah Engkau ciptakan. Orang beriman meminta kepada Engkau ya Allah di dunia untuk dimasukkan ke dalam surganya Engkau. Kemudian Allah balik bertanya, sebenarnya mereka minta surga itu sudah melihat surga atau belum? Kemudian para malaikat mengatakan, la wallah, demi Engkau ya Allah, mereka tidak pernah melihat surga. Tapi mereka terus meminta surganya Engkau ya Allah. Orang beriman tidak pernah melihat Allah, tapi senantiasa berusaha mensucikan Allah. Orang beriman senantiasa berusaha mengagungkan Allah, padahal belum pernah melihat Allah. Orang beriman terus meminta surganya Allah. Padahal kata para malaikat, orang beriman ini belum pernah melihat surga. Belum. Kita tidak tahu bagaimana keindahan surga. Tidak pernah melihat sebagaimana matanya Rasulullah telah diizinkan oleh Allah. Jasadnya Rasulullah ketika Mi'raj telah diizinkan oleh Allah masuk surganya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Semoga Allah memasukkan kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mendengarkan kajian ini, dengan keluarga kita dimasukkan oleh Allah kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian malaikat mengatakan, la ya Rabb, mereka belum pernah melihat surga. Kemudian Allah balik bertanya kepada para malaikat, Allah sebenarnya maha tahu, tapi ini dialog ini agar menghadirkan kepada kita kecintaan kembali kepada Allah, kecintaan kembali, kerinduan kepada surganya Allah. Allah mengatakan, bagaimana pendapat kalian wahai para malaikat, seandainya orang beriman ini sudah melihat surga? Bagaimana rasanya para jamaah, Anda yang rajin sholat, rajin saum Arafah, rajin ibadah-ibadah yang sangat banyak, bagaimana rasanya kalau Anda sudah melihat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah, seandainya mereka telah melihat surga Engkau ya Allah, sungguh semangat mereka beribadah akan bertambah. Sungguh permintaan mereka kepada surga Engkau akan terus meningkat. Itu kalau mereka betul-betul telah Engkau izinkan melihat surganya Engkau ya Allah. Kemudian kata Allah, kemudian apa yang mereka minta berlindung kepadaku dari apa? Apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka khawatirkan selama di dunia sampai mereka meminta perlindungan dari apa?
Kemudian para malaikat mengatakan, mereka berlindung kepada engkau ya Allah dari nerakamu. Orang beriman takut masuk neraka. Kemudian Allah bertanya, sebenarnya mereka sudah lihat neraka atau belum sampai mereka ketakutan? Apa yang alasan mereka takut kepada neraka? Mereka belum pernah masuk neraka, melihat aja belum. Kemudian Allah mengatakan, apakah mereka sudah melihat neraka? Kata malaikat, wallah demi engkau ya Allah mereka belum melihat neraka. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana seandainya mereka sudah melihat neraka aku? Kemudian para malaikat mengatakan, sungguh ya Allah, demi engkau ya Allah, kalau orang beriman telah engkau izinkan untuk melihat nerakamu, sungguh mereka akan bertambah takut kepada engkau. Sungguh mereka akan bertambah lari menjauhi neraka engkau ya Allah. Para jamaah, dengan kalimat ini Allah memberikan ultimatum pengumuman kepada para malaikat, persaksikanlah oleh kalian, sesungguhnya orang-orang dengan tipikal seperti ini senantiasa mengagungkan Allah, senantiasa meminta surganya Allah, senantiasa berlindung dari nerakanya Allah. Aku umumkan, kata Allah, qad ghafartu lahum, dosa-dosanya telah aku ampuni. Kemudian malaikat dari sekian banyak malaikat mengatakan, ya Allah, itu orang-orang yang ikut pengajian, yang mereka mengagungkan namamu, meminta surgamu, berlindung dari nerakamu. Ada orang yang ikut kajian, niatnya tidak untuk engkau ya Allah. Niat awalnya dia tidak untuk engkau ya Allah. Tapi dia karena masuk ada kepentingan langsung ikut duduk ya Allah di dalam majelis dzikir ini ya Allah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hum al-julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang duduk yang tidak akan membahayakan teman-teman yang duduk bersama mereka. Artinya orang yang awalnya duduk ikut pengajian, mungkin tujuannya bukan untuk pengajian, tetapi kata Allah akan mendapatkan manfaat pengajian walaupun awalnya niatnya bukan untuk pengajian, niatnya bukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari Arafah. Inilah kita saat ini berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Hari Arafah, satu dari 10 hari terbaik di dunia ini. Bahkan di dalam hadis Nabi mengatakan tanggal 9 Dzulhijjah ini, derajatnya dari 10 tanggal yang ada, derajatnya ranking kedua setelah hari besok. Rasulullah SAW mengatakan, inna a'dhamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar. Hadis disahihkan oleh Imam Al-Albani, rawahu Imam Abu Daud. Sesungguhnya hari-hari yang paling agung, paling besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, adalah hari berkurban besok. Hari berkurban besok adalah hari paling istimewa dari 10 hari yang kita lewati. Adapun hari saat ini, Yaumu Arafah, adalah hari paling istimewa setelah hari Idul Adha besok. Maka para jamaah, keistimewaan yang Allah berikan ini jangan kita sia-siakan saat kita berada di dalam rumah yang paling istimewa, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada sore hari ini kita ingin memanfaatkan beberapa menit ke depan untuk membahas tentang keindahan hari Arafah, agar kita bisa memanfaatkan detik-detik terakhir di hari Arafah ini. Kalau mungkin ada di antara kita dari maghrib kemarin telah masuk malam 9 Dzulhijjah, kita belum maksimal beribadah, maka kita ingat masih ada kesempatan beberapa menit ke depan untuk kita meraih keutamaan hari Arafah ini. Yang selanjutnya para jamaah,
hari Arafah dikatakan indah dan istimewa dikarenakan hari ini adalah hari disempurnakannya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Hari diumumkannya ajaran Islam telah sempurna adalah ketika di hari Arafah. Dan hari Arafah ketika Islam disempurnakan oleh Allah itu terjadi di hari Jumat. Bisa Anda bayangkan, hari Arafah bagian daripada hari terbaik. Allah tetapkan di hari Arafah ajaran Islam disempurnakan oleh Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini, apa hari itu? Hari Arafah. Di hari apa? Hari terbaik, hari Jumat di zaman Nabi. Hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan untuk kalian ajaran Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan di hari Arafah telah aku sempurnakan kenikmatan kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan hari Arafah aku umumkan Islam telah aku ridhoi sebagai satu-satunya ajaran di dunia ini. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita ingat istimewanya hari Arafah bagi orang beriman, karena di hari Arafah itulah satu-satunya sejarah menyebutkan pelaksanaan ibadah haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ketika kita dapatkan hanya sekali dalam seumur hidup. Hanya sekali dalam seumur hidup. Dan itu pun sekaligus haji ini adalah sebagai haji wada, haji perpisahan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Anda lihat pelaksanaan ibadah haji tahun berapa? Tahun 8 Hijriah. Syariat sholat rukun Islam kedua kapan? Sebelum Nabi meninggalkan kota Makkah. Syariat ibadah saum Ramadan kapan? 2 Hijriah ketika terjadi perang Badar. Dan juga ada pelaksanaan syariat ibadah zakat, rukun Islam selanjutnya. Dan berkurban jauh sebelum pelaksanaan ibadah ini. Kita dapatkan para jamaah, ibadah haji diakhirkan syariatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Untuk menjadi bukti. Kalau Anda saksikan di layar, ini adalah pelaksanaan jamaah haji sedang wukuf di Arafah, Jabal Rahmah. Itu jumlah jamaah haji berpakaian ihram, berkumpul semuanya sampai tanah nggak kelihatan. Dulu jamaah haji tiap tahunnya diberangkatkan kurang lebih 2,5 juta. Sekarang hanya 10.000 orang. Dan ini tamu undangan Allah istimewa. Ibadah haji saat ini hanya jumlah jamaahnya 10.000 orang, yang tahun sebelumnya 2,5 juta. Dengan konsep jaga jarak. Artinya jamaah haji saat ini jamaah haji pilihan dari Allah. Semoga mereka bisa mengingat untuk melantunkan doa kebaikan untuk seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, termasuk kita di dalamnya. Tapi kembali kepada syariat haji. Kenapa haji syariatnya diakhirkan dibandingkan sholat, dibandingkan saum? Antum tahu, haji Nabi cuma 1 kali. Artinya itu menjadi patokan untuk ibadah haji untuk umat Islam sampai hari kiamat. Maka haji dilaksanakan di akhir, syariatnya disyariatkan di akhir, agar ibadah haji hanya dikerjakan oleh umat Islam. Orang-orang kafir Quraisy yang masih kafir tidak ada yang melaksanakan ibadah haji. Tidak ada yang melaksanakan ibadah haji. Karena orang-orang kafir Quraisy ketika Makkah dibebaskan oleh Nabi dari 360 patung, orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Maka para jamaah, inilah hikmahnya kenapa ibadah haji diakhirkan untuk menjadikan tanah suci Makkah bersih dari orang-orang Quraisy, dari orang-orang kafir, afwan. Dan kita tahu kata para ulama tafsir, setelah pelaksanaan ibadah haji, ternyata ayat-ayat hukum diturunkan. Ayat diharamkan riba setelah ibadah haji dilaksanakan. Ayat-ayat waris
Kita tahu terjadinya pertumpahan darah karena masalah harta. Maka ayat-ayat seputar hukum waris diturunkan setelah ibadah haji dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para hadirin, di antara faedah keistimewaan indahnya hari Arafah yang kita berada di dalamnya saat ini, kita tahu jamaah haji saat ini melaksanakan hadis Nabi Al-Hajju Arafah. Haji itu rukunnya adalah tidak sah haji kalau Anda tidak berkumpul di Arafah. Dan ini di layar bagian daripada bagaimana gambaran di sana saat ini. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang kita tampilkan di layar saat ini. Tetapi para jamaah haji saat ini berkumpul dalam satu tempat. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Dan ini faidahnya adalah untuk kita renungkan. Ketika sahabat Ibn Abbas di Basrah, beliau memahami ketika beliau tidak melaksanakan ibadah haji saat itu, maka beliau berkumpul di masjid seperti kita saat ini. Beliau berkumpul di masjid seperti kita saat ini. Kenapa? Untuk mencontoh keadaan orang-orang soleh di Arafah dari jamaah haji. Karena saat ini jamaah haji sementara berkumpul di tempat yang di titik yang disentralkan oleh Allah dan Rasulnya, maka umat Islam dianjurkan oleh para ulama untuk berkumpul di hari Arafah di dalam rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pelaksanaan kumpul-kumpul kita saat ini sebagai bentuk permisalan bagaimana jamaah haji di Arafah berkumpul. Itulah nanti umat manusia akan berkumpul di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, apa indahnya hari Arafah saat ini yang lainnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ma min yaumin afdalu indallahi min yaumi Arafah." Perhatikan baik-baik bagaimana indahnya hari ini. Apalagi Anda semuanya sementara melaksanakan saum. Tidak ada hari yang paling istimewa di sisi Allah menandingi hari Arafah. Perhatikan hadis Nabi ini. Tidak ada hari yang lebih baik, yang paling istimewa, yang paling utama, yang paling afdal di sisi Allah menandingi hari ini, hari Arafah. Apa yang terjadi? Kata Nabi di hari Arafah, yanzilullahu ila sama'id dunya. Allah saat ini sedang turun ke langit bumi. Anda tahu, di 10 hari terakhir Anda mencari Lailatul Qadar. Untuk apa? Karena di Lailatul Qadar tanazzalul malaikah warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Di 10 hari terakhir Ramadan ada satu malam yang di malam itu ada para malaikat, jumlahnya hanya Allah yang tahu, dipimpin langsung oleh toloknya malaikat, itu Jibril alaihissalam. Antum tahu kita bagaimana usaha kita di 10 hari terakhir mencari Lailatul Qadar. Saat ini hari Arafah tidak perlu dicari, cukup dimaksimalkan ibadah antum sekarang. Kalau di malam Lailatul Qadar yang turun malaikat, saat ini yang turun bukan malaikat, tapi yang menciptakan malaikat. Tapi harus diingat, turunnya Allah berbeda dengan turunnya makhluk. Kita ingatkan kalimat ini adalah sebagaimana yang saat ini sedang booming. Ada 2 ustadz, hadahumallahu jami'an ila sabili rasyad. Semoga 2 ustadz ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami ayat-ayat Allah dan hadis Nabi tentang sifatnya Allah. Turun itu adalah sifatnya Allah. Berkaitan dengan sifatnya Allah ini, kita mesti mengutip perkataan Imam Malik, yang Imam Malik ini adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Malik adalah imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah An-Nabawiyah. Beliau tidak pernah khuruj meninggalkan kota Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Imam Darul Hijrah ini mengatakan, mengajarkan kepada kita tentang sifat Allah.
Ketika beliau ditanya tentang bagaimanakah bersemayamnya Allah, sama seperti kita bertanya-tanya, Ustadz itu bagaimana turunnya Allah? Mari jawab dengan konsep Imam Malik. Imam Malik lahir sebelum Imam Ibnu Taimiyah lahir, sebelum Imam Ibnu Qayyim lahir, sebelum Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir, sebelum kerajaan Saudi Arabia saat ini muncul. Imam Malik sudah mengatakan jauh-jauh hari. Dan perkataan beliau terus dikutip oleh ulama akidah, ulama tauhid. Apa perkataan Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Bersemayam itu secara bahasa kita paham. Bersemayam, istiwa kalau diterjemahkan istiwa. Bersemayam kalau ada yang menerjemahkan demikian. Istiwa itu maklum. Nuzul, turun itu maklum. Kita tahu namanya turun, kita paham secara bahasa. Tapi kata Imam Malik, al-kaif, bagaimana turunnya Allah, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana marahnya Allah, bagaimana wajahnya Allah, bagaimana zatnya Allah, bagaimana sifatnya Allah, bagaimana perbuatannya Allah, majhul. Kita bodoh. Siapa yang mengajarkan ini? Akidah Imam Malik, akidah imamnya Madinah An-Nabawiyah, akidah imamnya Darul Hijrah. Dan Nabi pernah berpesan, keimanan akan kembali kepada sarangnya, yaitu Madinah An-Nabawiyah. Dalam hadis yang lain, keimanan akan kembali ke sarangnya, yaitu Makkah dan Madinah, seperti kembalinya seekor ular kepada sarangnya. Ular tidak ada ceritanya kesasar, kecuali antum tutupi kandangnya. Ya, keimanan itu akan kembali ke pusatnya iman. Di mana? Al-Madinah An-Nabawiyah atau Makkah Al-Mukarramah. Dan saat ini kita dapatkan Imam Malik kembali namanya, ilmunya diangkat oleh para ulama, oleh ustadz-ustadz kita saat ini. Ilmunya apa? Tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah, tentang zatnya Allah, majhul, kita tidak tahu. Al-imanu bihi wajib. Mengimani berita-berita dari Allah tentang sifatnya Allah, tentang perbuatannya Allah, tentang zatnya Allah, wajib hukumnya menerima Al-Quran dan hadits. Kalau Allah mengatakan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka abadilah wajahnya Allah. Kita katakan, kita imani Allah memiliki wajah. Kita imani tanpa bertanya bagaimana wajahnya Allah. Kita imani hadis Allah turun, hadis tentang Allah turun, tanpa bertanya bagaimana wajahnya Allah, bagaimana turunnya Allah. Kemudian kata Imam Malik, as-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana wajahnya Allah, bagaimana turunnya Allah, itu bid'ah. Pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan Nabi kepada Allah, tidak pernah ditanyakan para sahabat kepada Nabi, tidak pernah ditanyakan para tabi'in kepada para sahabat, tidak pernah ditanyakan para tabi'un tabi'in kepada para tabi'in. Artinya tidak penting itu bertanya. Makanya melalui kajian ini, renungkan keagungan Allah saat ini. Gak perlu antum pikirkan tentang sifatnya Allah, tentang zatnya Allah, ilmu kita gak nyampe. Tetapi kalau kita renungkan tentang bonus-bonus Allah di hari Arafah, insya Allah kita akan nyampe. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardaha, ni'mal yaumu yaumun yanzilullahu fihi ila sama'i dunya. Sebaik-baik hari adalah hari ketika Allah turun ke langit bumi ini. Kemudian para sahabat bertanya kepada Ummu Salamah, ya Ummal Mu'minin, wahai ibunya orang-orang beriman, wa ayu yaumin huwa, hari apa itu? Hari ketika Allah turun ke langit bumi. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, yaumu Arafah, itu adalah hari Arafah. Imam Al-Alkai beliau sebutkan dalam kitabnya Syarah Usulu I'tiqad Ahli Sunnah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibnu Taimiyah mengomentari hadis ini. Beliau katakan, Allah mensifati dirinya dengan turun. Allah
mensifati dirinya dengan turun di sore hari Arafah. Fi iddati ahadits sahihah. Di hadis-hadis sahih yang sangat banyak. Antum sekarang berada di sore hari. Dan sore hari ini adalah sore hari Arafah. Sore hari yang dikabarkan oleh Imam Ibnu Taimiyah ketika Allah turun ke langit bumi saat ini para jamaah. Kemudian melalui kajian ini saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada Anda semuanya untuk meraih keistimewaan hari Arafah ini. Tolong perbaiki prasangka Anda kepada Allah sekarang. Berapapun dosa-dosa Anda saat ini para jamaah, berbaik sangkalah Anda kepada Allah. Anda sedang berkumpul di rumahnya Allah. Dan Anda ketika tadi masuk masjid, Anda mengatakan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Itu maknanya kata para ulama, ketika disyariatkan doa masuk masjid itu minta dibukakan pintu-pintu rahmat. Maknanya Anda masuk masjid, di dalam masjid itu rahmat Allah bertumpuk para jamaah. Kasih sayang Allah itu melimpah di masjid. Artinya antum mau butuh berapa rahmat Allah di masjid, silahkan minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maka jangan sia-siakan kesempatan kita berkumpul di masjid kecuali untuk menghadirkan, memperbaiki prasangka kita kepada Allah. Dan Anda ingatkan diri Anda masing-masing. Allah pernah mengabarkan dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini sesuai prasangka hambaku kepadaku. Kalau Anda berprasangka baik kepada Allah, Allah maka akan menjawab Anda lebih baik lagi daripada prasangka Anda. Tapi kalau Anda berprasangka buruk saat ini kepada Allah, naudzubillah, saya tidak berharap Anda seperti itu. Perbaiki prasangka Anda kepada Allah agar bonus-bonus yang akan Allah berikan, ingat, jangan sampai ada satupun bonus yang Anda lewatkan. Jangan sampai ada bonus yang Anda anggap, Ustaz itu nggak mau saya. Jangan. Apapun yang Anda inginkan para jamaah, apapun yang akan Allah berikan di sore hari ini, sore khusus, jangan pilih-pilih, minta semuanya. Jangan pilih-pilih, minta semuanya. Kemudian ada satu kisah. Abdullah ibn Mubarak. Siapa Abdullah ibn Mubarak? Tabi'un tabi'in. Berapa jumlah ustadznya? 4.000. Ustadznya 4.000 Pak. Ustadz saya dan Anda mungkin gak nyampe 1.000 juga. Abdullah ibn Mubarak, beliau pernah datang kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala di sore seperti ini, sore Arafah. Kemudian beliau dengan bersimpuh di hadapan Allah, perhatikan bagaimana kebiasaan orang soleh sore hari saat ini. Sufyan Ats-Tsauri disaksikan Abdullah ibn Mubarak sore hari bersimpuh di hadapan Allah, mengangkat tangannya, menangis. Laki-laki seorang ulama menangis di sore hari Arafah. Yang hadir di sini, tolong cengenglah di hadapan Allah sekarang. Kalau ada di antara Anda tidak bisa menangis sore hari ini, naam para jamaah, demi Allah, kalau Anda tidak bisa meneteskan tangisan Anda di sore hari ini, meminta kepada Allah, ya Allah, apa yang menghalangi tetesan tangisanku saat ini? Ketika orang beriman dikabarkan menangis di sore hari Arafah. Tolong diingat para jamaah, ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis takut dari Allah. Sampai Nabi pernah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minka ya Rabb. Nabi pernah mengajarkan kepada kita doa meminta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari Engkau. Bayangkan, saking takutnya Nabi kepada Allah. Nabi tahu tidak ada yang bisa meminta perlindungan, tidak ada tempat yang bisa dijadikan perlindungan kecuali Allah.
Tapi juga Nabi tahu Allah maha besar, siksanya sangat pedih. Maka Nabi sampai berani mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya meminta perlindungan bukan hanya dari setan, bukan hanya dari godaan manusia, bukan hanya dari godaan jin, bukan hanya dari fitnah wanita, bukan hanya dari fitnah syahwat. Bahkan ya Allah, saya meminta perlindungan dari Engkau. Dan saya meminta perlindungan kepada Engkau dari Engkau. Sedemikian hebatnya doanya Rasul. Antum lihat Sufyan Ats-Tsauri menangis di hari ini, di sore hari ini, di sore seperti ini. Kemudian Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama ini bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri yang sedang menangis di sore hari Arafah, man aswa'u hadal jama' halan. Siapa orang di sore hari Arafah yang paling jelek, yang paling hina, yang paling buruk? Seorang ulama bertanya kepada ulama yang lainnya, siapakah orang Islam yang paling buruk di sore hari Arafah? Saya takut Anda dan saya termasuk di dalamnya. Maka tolong dengarkan jawabannya sebagai rujukan untuk kita memanfaatkan sore hari ini. Siapa kira-kira para jamaah? Siapa orang paling buruk sore hari ini di hadapan Allah? Kata ulama bertanya kepada ulama. Ternyata Sufyan Ats-Tsauri pada kesempatan kali itu sementara menangis, beliau menjawab, alladzi yadun, orang paling jelek, paling buruk sore hari ini dari umat Islam, yang menyangka, yang berprasangka kepada Allah, annallaha la yaghfirullah. Kalau ada orang di sore hari ini berprasangka bahwasanya Allah tidak akan memaafkan dosanya, dialah orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Para jamaah, bukankah yang menghalangi kita untuk menjalankan ketaatan adalah dosa? Bukankah kesulitan-kesulitan, cobaan-cobaan dari Allah ini adalah teguran karena dosa yang sangat banyak dari diri kita saat ini? Manfaatkan sore hari ini untuk meminta kepada Allah ampunan. Bukankah ada Lailatul Qadar tujuannya untuk diampuni oleh Allah? Bukankah Allah tetapkan 10 hari terbaik ini agar Anda mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang paling hina, paling buruk keadaannya ketika dia merasa kayaknya dosa saya tidak mungkin diampuni oleh Allah. Ini orang yang buruk. Maknanya apa? Orang paling indah di sisi Allah sore hari ini. Orang paling baik, orang paling dicintai oleh Allah sore hari ini di sisi Allah adalah orang yang merasa sebanyak apapun dosa yang dia bawa saat ini, dia yakin masih ada kesempatan untuk dihapus dosanya, diampuni oleh Allah. Bukankah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, orang kalau punya dosa seperti orang memakai baju besi yang sangat ketat sampai dia tidak sanggup bernapas. Tapi ketika dia beristighfar, ketika dia menjalankan ketaatan setelah bertaubat, maka baju besinya satu demi satu dilepaskan oleh Allah. Begitulah orang setelah bertaubat. Dia akan merasa lapang karena dia merasa dosanya diampuni oleh Allah, dan dia merasa yakin bahwasanya dia masih mendapatkan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau Anda yang merasa belum baik, saat inilah adanya untuk Anda berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, tolong manfaatkan detik-detik saat ini. Menangis, berdoa, dan sampai para ulama mengatakan, termasuk para sahabat, kalau ada di antara kami, kata mereka, punya kepentingan kepada Allah, itu kepentingannya itu ditabung, dikumpulkan. Semua kita butuh Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung seluruh urusan kita. Semua kebutuhan mereka dikumpulkan. Kapan dilontarkan? Sekarang. Jadi kata orang-orang soleh dulu, kami itu kalau
tahu sore hari Arafah seperti ini ketika Allah turun ke langit bumi. Kami cari-cari apa yang paling urgen yang selama ini ingin dikabulkan oleh Allah. Dan sungguh kata mereka, setelah doa kami lantunkan dari kebutuhan kami di hari Arafah, betul-betul beberapa saat kemudian apa yang kami minta di hari Arafah terjadi seperti terbitnya waktu subuh. Artinya dikabulkan oleh Allah. Sore hari di hari Arafah seperti ini, apalagi Anda sementara saum, sangat mungkin dengan cepat doa Anda dikabulkan oleh Allah. Maka jangan pernah suudzon kepada Allah. Apapun masalah Anda, khususnya masalah terberat Anda saat ini, sekarang para jamaah. Anda tahu hadis Nabi? Kata Nabi, innallaha hayyun karimun yastahi min ibadihi idza rafa'a yadayhi an ya'uda sifran khaibatain. Allah Maha Pemalu. Allah Maha Dermawan. Allah Maha Kaya. Allah Maha Pemalu. Kalau Allah sedang melihat hambanya mengangkat tangannya kepada Allah di langit. Antum tahu saat ini Allah di langit mana? Menurut Nabi, di langit bumi. Walaupun kata ulama, walaupun Allah mengabarkan Allah sementara turun ke langit bumi, bukan berarti arasnya Allah kosong. Siapa yang bilang aras Allah kosong kalau Allah sedang turun ke langit bumi? Siapa yang bilang? Yang pasti bilang itu adalah logika Anda tentang Allah seperti logika Anda kepada makhluk. Maka jangan menerapkan sifat Allah seperti Anda menerapkan kepada sifat makhluk. Anda sudah hafal kalimat Allah walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan makhluk. Jadi ketika Allah mengabarkan Allah turun ke langit bumi di sore hari Arafah, mengabulkan doa hambanya, jangan Anda logikakan dengan logika makhluk. Bagi Allah sanggup mengerjakan apa saja. Tapi kita hanya dituntut oleh Allah percaya dengan berita Nabi. Imani berita-berita dari Al-Quran, firman-firmanku kata Allah, cukup begitu saja. Maka para ulama mengatakan tentang sifat Allah, apa kata Allah? Kata para ulama, amirruha kama ja'at bila kaif. Terima saja ayatnya, jangan pakai logika. Ucapkan amanna bi ayatika ya Rab, amanna bi ahadithi nabika ya Rab. Kami beriman percaya 1000%, 1.000.000% dengan Al-Quran 30 juz tentang sifat-sifat Engkau ya Allah. Dan 1.000.000% dengan hadis-hadis Nabi tentang sifat Engkau ya Allah. Kata para ulama, kalau ada hadis ayat datang tentang sifat Allah, terima saja. Jangan pakai logika. Jangan juga bertanya bagaimana, jangan. Jadi tenang, cukup diterima saja. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa doa terbaik saat ini? Du'a'u khairu doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa sekarang. Dalam sepanjang tahun, sekarang ini adalah doa terbaik hari Arafah. Dan doa terbaik yang aku ucapkan dengan para nabi adalah kalimat La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sungguh diri kita pantas menjadi budaknya Allah. Sungguh kita layak menjadi hambanya Allah. Itu kalimat, makna dari kalimat La ilaha illallah. Kita bangga diperbudak oleh Allah. Kita bangga disuruh-suruh, dilarang oleh Allah. Itu kalimat, konsekuensi kalimat La ilaha illallah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Hanya dia yang pantas disembah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, seluruh kerajaan langit dan bumi dikuasai oleh Allah. Walahul hamd, seluruh puji-pujian hanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha sanggup atas segala sesuatu. Doa ini para jamaah dianjurkan diperbanyak untuk diucapkan saat ini. Jadi boleh Anda ketika mendengarkan pengajian mengatakan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa Ustadz doa ini mesti diperbanyak saat ini? Karena ada hadis Nabi mengatakan amalan balasan sesuai amalan. Kalau Anda kata Nabi
membebaskan budak, maka Allah akan membebaskan Anda dari api neraka. Bukankah Anda mengetahui keistimewaan kalimat tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, itu adalah sebanding dengan orang yang membebaskan budak. Sebanding dengan orang yang membebaskan budak. Jadi maknanya di antara hikmahnya kenapa doa ini mesti diperbanyak saat ini. Karena orang ketika mengucapkan kalimat tauhid ini, dia lututnya, kakinya, badannya akan dibebaskan dari api neraka. Karena kalimat tauhid sanggup untuk membebaskan diri kita dari api neraka berapapun jumlah dosa-dosa yang kita kerjakan. Para jamaah, bagi Anda yang sore hari ini sudah sedekah, saya ungkapkan kisah Hakim ibn Hizam di hari Arafah radhiyallahu anhu warḍah. Salah seorang sahabat ketika di hari Arafah, apa yang terjadi? Beliau tahu Allah sementara turun ke langit bumi. Allah sementara akan memberikan bonus pembebasan dari api neraka saat ini. Naam, saat ini para jam. Bahkan kuota orang yang dibebaskan dari api neraka sekarang diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakim ibn Hizam, beliau di hari Arafah membawa 100 ekor unta. Semuanya disedekahkan di sore hari Arafah. Ditambah lagi 100 orang budak, semuanya dimerdekakan di sore hari. Artinya di sore hari Arafah seperti ini, ketika orang banyak dibebaskan dari api neraka oleh Allah, maka para ulama mencontohkan untuk memperbanyak bersedekah di jalan Allah sore hari ini. Maka Anda yang memberikan sedekah berbuka, walaupun hanya seteguk air minum, walaupun hanya 1 butir kurma, semoga dengan itu Anda terbebas dari api neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, antum dapatkan 100 ekor unta ditambah 100 budak dimerdekakan. 100 ekor unta disedekahkan. Akhirnya para jamaah haji ketika itu menyaksikan Hakim ibn Hizam terkagum-kagum sampai ribut. Menyaksikan perbuatan istimewanya seorang sahabat ini. Akhirnya mereka memanfaatkan momen itu untuk berdoa kepada Allah. Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, ini hambamu sudah membebaskan budak-budaknya ya Allah. Maka ya Allah, ini kami budak-budakmu ya Allah. Bebaskan diri-diri kami ya Allah dari api nerakamu ya Allah. Bebaskan diri-diri kami ya Allah dari murkamu ya Allah. Bebaskan diri kami ya Allah dari semua keburukan-keburukan yang Engkau akan tetapkan kepada kami ya Rabbal Alamin. Manfaatkan momen saat ini untuk membebaskan diri kita dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin masih ada waktu setengah jam nanti kurang lebih, tapi sedikit saya tambahkan ya, khususnya berkenaan dengan saum yang kita jalankan saat ini. Para jamaah, hadirkan keindahan saum antum saat ini. Kenapa? Karena saum antum saat ini adalah saum terakhir di 10 hari terbaik. Karena besok diharamkan saum. Dan antum tahu, al-umuru bil khawatim. Urusan saum antum dari saum hari pertama Zulhijjah, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke-9, intinya di hari ke-9. Karena ini adalah saum terakhir. Kalau antum merasa saum antum di hari pertama istimewa, saum antum di hari kedua excellent, saum antum di hari ketiga Masya Allah dan seterusnya, jangan heboh dengan hari-hari yang pertama sampai hari ke-8 dengan saum antum. Karena saum yang paling istimewa dari 9 saum yang kita kerjakan, bagi antum yang bisa saum 9 hari, saum yang paling best of the best adalah hari ini. Kenapa demikian? Mari kita lihat hikmahnya. Antum lihat, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Bada'iul Fawaid, beliau katakan, kenapa dalam saum Arafah ini bonusnya itu dihapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang, gitu kan? Tapi kenapa saum Asyura nanti bulan Muharram setelah Zulhijjah ini kan Muharram, kita tahu saum Asyura 10 saum Asyura 10 Muharram, kenapa bonusnya hanya 1 tahun saja? Ya, bukan 2 tahun.
Kalau saum Arafah 2 tahun. Tahun yang dulu dan tahun yang akan datang. Kenapa lebih istimewa saum sekarang? Antum saat ini lebih istimewa saumnya daripada saum Asyura. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, minimal ada 2 alasan. Yang pertama, saum Arafah terjadi di bulan yang diagungkan oleh Allah, dari 4 bulan yang diagungkan. Saum Arafah terjadi di bulan yang diagungkan oleh Allah, dan sebelum bulan ini, bulan yang diagungkan oleh Allah, Dzulqa'dah. Dari 4 bulan itu masuk juga Dzulqa'dah. Dan setelah bulan ini, bulan yang diagungkan oleh Allah. Artinya, saum Arafah diapit oleh bulan yang diagungkan oleh Allah dari 12 bulan, 4 bulan yang istimewa. Ternyata bulan Dzulhijjah ini dilaksanakan saum Arafah saat ini berada di bulan istimewa juga. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, dan ini keindahan untuk antum sebagai umat Islam. Anda menjalankan saum Arafah saat ini, saum Arafah adalah saum yang tidak pernah disyariatkan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Saum ini khusus didatangkan oleh Allah dengan kedatangan Nabi terbaik, Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam, umat terbaik. Saum Arafah hanya untuk Anda, sebagaimana Lailatul Qadar hanya untuk umat Islam. Orang Yahudi Nasrani tidak memiliki Lailatul Qadar. Orang Yahudi Nasrani tidak memiliki hari Arafah. Saum Arafah tidak dimiliki oleh orang Yahudi Nasrani. Adapun saum Asyura, Anda tahu, saum Asyura disyariatkan pertama kali adalah sebagai mengenang bagaimana Nabi Musa, nabinya orang Yahudi Nasrani, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka melaksanakan saum Asyura sebagai bentuk kebahagiaan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin karena waktu kita terbatas, tetapi semoga yang tersisa itu bisa antum manfaatkan ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meminta kepada Allah, dan doa-doa yang kita simpankan di di kotak infak itu bisa menjadi rujukan. Tetapi kalau di antara para jamaah ada yang belum hafal doa, minimal doa sapu jagat yang Anda lantunkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa yang Allah cantumkan, diabadikan dalam ayat-ayat ibadah haji. Rabbana ya Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikan kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api nerakamu. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kita meminta kebaikan di dunia adalah meminta ilmu agama, pemahaman yang benar. Kita tahu saat ini banyak pemahaman kajian ustadz-ustadz yang menyesatkan kita, khususnya tentang sifat-sifat Allah. Ini penting juga antum meminta kembali kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami pemahaman Islam yang benar. Itu adalah bentuk kebaikan di dunia, Anda dapat pemahaman yang benar. Yang kedua, kebaikan di dunia adalah setelah Anda tahu ilmunya, Anda mendapatkan kemudahan dari Allah untuk menjalankan ilmu itu. Karena berbahaya para jamaah, kita punya ilmu tapi tidak diamalkan. Maka kita minta kebaikan dunia adalah bisa menjalankan, memahami ilmu dengan benar, dan bisa menjalankan ilmu tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kebaikan di akhirat, Anda tahu semuanya. Diizinkan tinggal abadi di dalam surga, dan saat ini silakan Anda minta. Dan diizinkan oleh Allah berkumpul dengan para nabi, bertetangga dengan para nabi, bertetangga dengan para sahabat, bertetangga dengan orang-orang jujur, bertetangga dengan orang-orang yang mati syahid, bertetangga dengan orang-orang yang soleh. Dan yang lebih istimewa dari itu semuanya adalah permintaan kita kebaikan di akhirat, diizinkan oleh Allah untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala,
berjumpa dengan Allah, mendengar firman-firman Allah langsung, seperti Nabi berapa kali sering mendengar Allah langsung melantunkan firman-firmannya kitab suci Al-Quran. Maka para jamaah, saat ini kita masih ada beberapa menit ke depan, saya inginkan memberikan kesempatan kepada Anda untuk berdoa masing-masing. Semoga dengan doa Anda ini adalah mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, saya ingatkan bagi Anda yang ingin berdoa, adabnya adalah ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, tapi jangan putus asa. Jangan sampai ada kalimat, ya Allah saya sudah sering berdoa tapi kok nggak dikabulkan. Jangan terlontar kalimat seperti ini. Ini kalimat isti'jal, kalimat tergesa-gesa dalam berdoa. Jadi ketika Anda berdoa kepada Allah, yakinlah doa Anda akan dikabulkan oleh Allah. Dan ingat, pengabulan doa bisa jadi begini. Ketika Anda mengangkat tangan Anda turun, doa Anda dikabulkan. Sebagaimana hadis tadi, Allah Maha Pemalu, Maha Dermawan, ketika melihat hambanya mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, kemudian tangannya turun, tetapi dengan hasil yang kosong, Allah malu, kata Allah. Maka itu diantara sarana doa kita dikabulkan dengan mengangkat tangan turun dikabulkan. Cara dikabulkan yang kedua adalah dengan ditakdirkan, asalnya takdirnya berat, diperingan takdir buruknya dengan sebab doa. Atau dipalingkan kepada takdir yang lain. Digesekkan antara doa Anda dengan takdir yang akan ditimpakan kepada Anda. Itu pengabulan doa yang kedua. Yang ketiga, dan ini harus kita yakini, pengabulan doa kita adalah nanti diakhirkan di hari kiamat. Ketika kita banyak butuh bertambah amal kita, maka akan kita diberatkan dengan sebab doa kita dikabulkan di hari kiamat. Ini yang pertama, hadirkan keyakinan. Yang kedua, setelah Anda menghadirkan keyakinan, agungkan nama-nama Allah, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, besarkan Allah, ya. Kemudian ucapkan sholawat kepada Nabi. Kemudian apa? Hinakan diri antum. Hadirkan bahwasanya diri kita, ya Allah saya mendolimi diri, ya Allah saya menyia-nyiakan kesempatan menjadi umat Islam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akui dosa-dosa kita. Minta maaf kepada Allah. Setelah kita minta maaf kepada Allah, baru kita tuturkan kebutuhan-kebutuhan kita. Baru kita tuturkan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong doakan para pemimpin Anda, istri suami Anda, anak-anak Anda, ustad-ustad Anda, kiai-kiai Anda, orang tua Anda, bibi Anda, kakak Anda, paman Anda, apalagi yang sudah terkujur di alam kubur. Doakan mereka. Dan doakan seluruh kaum muslimin. Akhiri dengan kalimat amin. Apa itu amin? Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Semoga apa yang kami angkat bermanfaat khususnya untuk diri kami pribadi dan untuk Anda semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.